Perkenalkan, nama saya Karisa Nabila Putri Ardiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 246 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul bagaimana menyampaikan pesan kepada orang yang menolak perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, perubahan itu merupakan tanda adanya kehidupan dan jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi indikasi pertumbuhan dan perkembangan di kehidupan kita. Lalu perubahan itu juga disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal karena desakan dan tekanan ataupun sukarela dan diprogramkan. Kita yang mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan atau kita yang berinisiatif untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi faktor-faktor dalam perubahan itu sangatlah banyak, entah dari internal maupun internalnya. Nah, sedangkan mereka yang bersikeras untuk gak mau melakukan perubahan biasanya akan tertinggal dan cepat atau lambat tuh akan menjadi sekedar catatan sejarah. Nah, ironisnya sebuah perubahan yang sesungguhnya merupakan tuntutan dalam diri kita sendiri ataupun kehidupan ini tidak selalu diterima dengan baik dan tak jarang juga kita mendapat penolakan dari masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih cara kita buat mengatasi penolakan atas perubahan tersebut atau bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita terhadap masyarakat yang menolak perubahan tersebut? Di sini ada 6 strategi atau 6 cara yang bisa kita pakai untuk menangani perubahan itu. Maksudnya kayak cara kita menyampaikan pesan ke masyarakat yang tidak bisa menerima perubahan. Nah, yang pertama dengan kita melakukan pendidikan atau komunikasi, maksudnya itu memberikan pendidikan dan komunikasi dengan baik dan benar. Jadi kita memberikan penjelasan secara tuntas mengenai latar belakang, tujuan, akibat, dan mengapa kita mengadakan perubahan terhadap semua pihak gitu. Lalu kita mengomunikasikan dengan berbagai bentuk seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Dan yang kedua, kita mengadakan partisipasi atau mengajak serta mengundang semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Nah, selanjutnya biarkan anggota atau organisasi tersebut yang akan mengambil keputusan mengenai perubahan tersebut yang kita sebelumnya sudah jelaskan, kayak tujuan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita memberikan kemudahan dan dukungan. Jadi sebagai manusia yang mendukung perubahan, kita harus memberi dukungan kepada mereka yang masih belum bisa menerima perubahan ini. Jika mereka merasa takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi kepada orang yang dapat menangani hal tersebut. Beri pelatihan-pelatihan, lalu tunggu waktu karena hal itu tidak dapat kita terima dengan secepat itu gitu. Lalu yang keempat ada dengan cara negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan tersebut. Cara ini bisa dilakukan jika menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja dan tawanan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Lalu yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, di mana kita menutupi hal-hal buruk dulu dan menggantikannya dengan hal-hal positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Lalu yang keenam atau strategi terakhir adalah dengan paksaan. Teknik terakhir ini memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang akan menentang dilakukannya perubahan, karena ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jika kita tidak bisa menerima perubahan ini dengan pelan-pelan atau dengan baik, itu akan sangat tertinggal di kedepannya gitu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.